Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang pengorganisasian. Sebelum memulai materi, perkenalkan terlebih dahulu nama-nama dari kelompok 10, yaitu ada Nia Ramadhani Papeo dengan saya sendiri, ada Ainun Lestari, ada Salah Fribi Tombuku, ada Jericho Tamuntuan, dan ada Christian Pondak. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Christian Pondak. Pengertian perorganisasian. Perorganisasian merupakan proses pengelompokan dan pembagian kegiatan atau kerja dalam tujuan yang dikehendaki oleh sebuah organisasi atau lembaga. Maka dengan perorganisasian kita dapat membagi tugas dan tanggung jawab diantaranya para pengurus agar semua dapat berjalan efektif dan efisien. Prinsip pengorganisasian. Jadi di sini ada 5 prinsip. Yang pertama, prinsip spesialisasi kerja atau work specialization. Prinsip ini sering disebut sebagai prinsip pembagian kerja, tetapi ada juga yang menyebutnya division of labor. Dan apa yang dimaksud dengan spesialisasi pekerjaan? Spesialisasi pekerjaan adalah pembagian tugas atau pekerjaan kompleks menjadi sub-sub pekerjaan yang berbeda. Yang kedua, prinsip otoritas atau authority. Otoritas atau wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, untuk membuat keputusan, untuk memerintahkan orang lain, dan hak untuk mengalokasikan sumber daya atas nama organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang ketiga, prinsip rantai komando atau chain of command. Chain of command adalah konsep penting untuk membangun struktur organisasi yang solid. Rantai komando atau chain of command dapat diartikan sebagai garis wewenang terus-menerus yang membentang dari puncak manajemen ke level terendah karyawan dan menjelaskan siapa yang harus bertanggung jawab dan siapa yang harus melapor. Yang keempat, prinsip pendelegasian wewenang atau delegation. Delegasi kekuasaan adalah salah satu hal terpenting dalam organisasi. Tanpa pendelegasian wewenang, seorang manajer harus melakukan semua pekerjaan sendiri. Yang kelima, prinsip rentang kendali atau span of control. Rentang kendali atau sering juga disebut margin manager adalah jumlah karyawan dan bawahan yang dapat dikontrol secara efektif oleh atasan atau bos yang ditunjuk dapat menjadi atasan atau manajer. Selanjutnya, tujuan pengorganisasian. 1. Membantu koordinasi. 2. Memperlancar pengawasan. 3. Maksimalisasi manfaat spesialisasi. 4. Penghemat biaya. 5. Meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia. Ada juga tahap perorganisasian. 1. Tahap kreativitas. Orientasi menuju keterampilan operasional dan kewirausahaan. 2. Tahap pengarahan. Fungsi kepemimpinan mulai memainkan peran pada tahap ini. 3. Tahap pendelegasian. Tanggung jawab karyawan meningkat. Pusat laba dan bonus sebagai sarana meningkatkan motivasi karyawan. 4. Tahap koordinasi. Staf penelitian dan pengawasan dipekerjakan untuk memperkuat kantor pusat. Proses fungsi pengorganisasian. Yang pertama, mengacu pada rencana dan tujuan manajemen. Fase ini adalah fase pertama dalam implementasi rencana manajemen. Desain fungsi organisasi dipengaruhi dan disesuaikan dengan perencanaan. Arah organisasi ditentukan di sini. Yang kedua, menentukan tugas utama. Dalam fase ini, tugas utama dari setiap bagian manajemen ditentukan. Tugas yang ditentukan berbeda, ditentukan oleh bidang yang membangun struktur perusahaan. Jadi, garisnya jelas, otoritas Anda jelas, dan tanggung jawabnya juga jelas. Yang ketiga, membagi tugas kepada individu. Fase ini sangat penting. Eksekutif rencana itu adalah seorang individu. Keberhasilan Anda ditentukan oleh orang yang mengelolanya. Kesalahan identifikasi orang, risiko kebangkrutan lebih besar. Anda harus berhati-hati dalam fase ini. Yang keempat, mengalokasikan sumber daya. Tugas sudah ditentukan, organisasinya juga sudah ditunjuk. Sekarang adalah waktu untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan untuk dimanfaatkan, digunakan, dan menawarkan manfaat semaksimal mungkin. Yang kelima, strategi pengorganisasian. Evaluasi adalah langkah akhir. Akankah strategi organisasi berjalan sesuai dengan rencana? Apakah ada penyimpangan? Apakah ada perubahan
perubahan atau apakah ada strategi organisasi dikembangkan langsung pada penyebab masalah. Prosedur dalam pengorganisasian. Yang pertama, rincian semua pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pembagian total beban kerja menjadi kegiatan yang secara logis dilakukan oleh satu orang. Pembagian kerja seharusnya tidak terlalu sulit untuk tidak diselesaikan atau terlalu mudah untuk menyisakan waktu untuk pengangguran, tidak efisien, dan biaya yang tidak perlu. Yang ketiga, akuisisi dan pengembangan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam unit yang terintegrasi dan harmonis. Mekanisme koordinasi ini akan mengingatkan anggota organisasi tentang tujuan organisasi dan mengurangi ketidakefisienan dan konflik destruktif. Sebuah perusahaan tentu saja pengorganisasian memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, fasilitasi koordinasi antara para pihak dalam kelompok. Yang kedua, pembagian tugas sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini. Yang ketiga, semua orang tahu apa yang sedang dilakukan. Yang keempat, menyederhanakan pemantauan. Yang kelima, memaksimalkan manfaat spesialisasi. Yang keenam, efisiensi biaya. Dan yang terakhir adalah hubungan antar individu menjadi lebih harmonis. Organisasian sebagai salah satu fungsi manajemen. Salah satu fungsi manajemen adalah untuk mengetahui bahwa organisasi adalah salah satu fungsi manajemen yang paling penting. Karena pengorganisasian berarti bahwa semua sumber daya yang tersedia dalam organisasi diintegrasikan dalam bentuk sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Memahami organisasi sebagai salah satu fungsi manajemen akan mengklarifikasi bahwa proses pengaturan dalam organisasi tidak akan selesai tanpa implementasi dalam bentuk orientasi terhadap orang-orang dalam organisasi, sehingga dapat terus melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Halo, apa kabar? Saya Christian Ponda, NIM 210611040367 dari kelompok 10. Di sini saya akan mewawancara seseorang tentang perorganisasian. Oke, jadi perkenalan pertama, nama saya Alan Makaleu. Dalam hal ini saya sebagai manajer di Golden Lake. Oke, jadi apa tadi? Apa peran perorganisasian? Jadi kalau untuk peran perorganisasian itu sangat penting bagi suatu perusahaan, karena dengan begitu kita bisa mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Jadi dengan pengelompokan kita bisa menaruh orang di tempat yang tepat. Nah, itu mungkin salah satu peran penting dari perorganisasian. Bagaimana peran perorganisasian di perusahaan tersebut? Ya itu, jadi dengan adanya pengorganisasian kita bisa lebih efisien dan efektif. Karena salah satu tujuan utama dari sebuah perusahaan kan bagaimana kita secara efisien dan efektif untuk mencapai misi dari perusahaan tersebut. Nah, pengorganisasian ini itu sangat penting bagaimana kita melakukan tugas dan pokok dari pekerjaan dari karyawan. Jadi kita bisa mengelompokkan pekerjaannya, jenis pekerjaannya, dan kita bisa menempatkan orang yang tepat di tempat tersebut. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian